nikmatani maqbulun fihima katsiru minan nas asiha wal faraq. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan nikmat ini manusia menjadi lalai, manusia menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat yang Allah berikan ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk amal solih, untuk ketaatan, sehingga mereka terperdaya dengan kenikmatan dunia sehingga lupa untuk ibadah kepada Allah. Nikmat apa itu? Nikmat sehat dan nikmat waktu. Ketika sehat, yang seharusnya sehat itu digunakan untuk ibadah, mentaati Allah dan Rasulnya, digunakan untuk amal-amal kebaikan, maka sehatnya digunakan untuk maksiat, sehatnya digunakan untuk hal-hal yang tidak mengandung ridha Allah, bahkan sebaliknya mengandung murkanya Allah. Kita lihat, mungkin ketika orang dikasih sehat, anggapannya sehat itu sesuatu yang nikmat. Iya, mungkin secara kesehatan itu, sehat itu nikmat. Tapi bisa jadi sehat itu merupakan ujian yang Allah berikan. Bisa jadi ketika orang dikasih sehat, maka dia tidak manfaatkan untuk kebaikan, maka sehat itu akan menjadi bencana baginya, akan menjadikan siksa baginya. Maka jangan dikira ketika orang sehat terus ini itu sesuatu yang utama, belum tentu. Kalau seandainya sehat yang dimilikinya itu tidak digunakan untuk ketaatan. Makanya para jamaah ibu, banyak orang kalau kita lihat di luar sana jarang sakit ya, itu jarang sakit ya, sehat terus. Tapi ternyata ketika dikasih sehat oleh Allah, ternyata apa? Sehatnya itu tidak menjadikan dia semakin baik, semakin dia taat kepada Allah, semakin dia kembali kepada agama Allah, semakin dia bertobat, menyesali perbuatan-perbuatan dosanya. Malah sebaliknya dia masuk dalam lumpur dosa. Dia senang berbuat maksiat kepada Allah, bahkan kesehatannya yang dia miliki, kesehatan yang dia terima dari Allah itu digunakan untuk hal-hal yang menjadikan dia semakin bertambah sombong, semakin bertambah dia jauh kepada Allah. Ini sehat yang tidak mendatangkan manfaat, keberkahan dan pahala di sisi Allah apabila ketika sehatnya itu sehat yang menjadikan dia ini masuk dalam lumpur dosa, sehat yang tidak menjadikan dia semakin bertambah imannya, tidak semakin bertambah kualitas amal ibadahnya. Makanya para jamaah ibu, kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa melangkahkan kaki kita, ini disebabkan karena karunia nikmat yang Allah berikan, kita sehat. Buktinya kita bisa beraktivitas, mulai kita pagi sampai sore kita kerja, kemudian setelah kita kerja kita mempersiapkan diri, kemudian kita berangkat ke majelis ilmu. Nah, insya Allah sehat yang kita miliki ini, seandainya itu tetap dalam koridor Allah, tetap kita berada di atas jalan Allah, tetap kita ingat kepada Allah, tetap kita mentaati Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, maka ini sehat yang mendatangkan keberkahan, sehat yang mendatangkan manfaat, sehat yang mendatangkan pahala Allah, insya Allah. Tapi sebaliknya, tatkala kita dikasih sehat, kita lupa untuk ibadah kepada Allah, kita hanya habis persoalan-persoalan dunia, bahkan hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia itu yang bagaimana? Ya, artinya sehat itu digunakan hanya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat untuk urusan dunia, apalagi akhirat. Maka ini sehat yang tidak berkah, sehat yang tidak mendatangkan pahala, sehat yang tidak mendatangkan manfaat. Sebaliknya sehat ini malah menjadikan dia semakin sombong, semakin jauh kepada Allah. Orang merasa kalau sudah sehat terus itu mungkin dia dianggap orang yang beruntung, orang yang mulia. Tidak.
Kalau kita lihat bagaimana raja-raja terdahulu, Fir'aun, Namrud, mereka mungkin kalau dilihat jarang sakitnya. Kenapa kok bisa jarang sakit? Ada dokter spesialnya, tabib, kalau orang dulu bilang bahasa Arabnya tabib, yang siap untuk memeriksa kesehatannya, makanannya juga terjaga, terjamin, pilihan, bagaimana nggak sehat. Beda dengan orang-orang yang mungkin tidak mampu, rakyat jelata, mungkin makan apa adanya, pekerjaan mungkin ya pas-pasan, penghasilan juga. Maka orang-orang yang kadang-kadang dikasih kelebihan masalah harta, dikasih kelebihan masalah jabatan, kekuasaan, tapi kadang-kadang sehat yang mereka miliki kadang menjadikan dia semakin jauh, bahkan semakin menjadikan dia congkak, menjadikan dia semakin sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para jamaah Bapak Ibu, apapun yang Allah berikan, baik itu sehat, baik itu sakit, itu semuanya adalah ujian. Itu adalah semuanya ujian. Makanya Allah turunkan di dalam Al-Quran juga. Allah jelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti dia akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Dan akan kami uji kalian, kata Allah, akan aku uji kalian dengan ujian apapun, baik itu ujian yang mengenakkan, yang menyenangkan hati, atau ujian yang tidak mengenakkan hati. Yang mengenakkan hati, yang khair itu apa? Yang mengenakkan hati, yang khair. Yang khair itu ya sehat, itu ujian. Kaya, itu ujian. Ya. Kemudian apapun yang dia dapatkan berupa kenikmatan istri, anak yang sehat, istri yang cantik, atau suami yang tampan, atau pekerjaan yang mapan, itu kan menyenangkan hati. Ya, sukses dalam urusan dunia pekerjaannya, nah, itu ujian dari Allah. Jangan dianggap orang yang sehat, kaya, sukses dunianya, kecerdasan, kepintaran, kemenangan, itu bukan ujian, itu ujian. Ketika dikasih kemenangan, kesuksesan, kecerdasan, kepandaian, ilmu, sehat, harta yang melimpah ruah, sukses usahanya, dunianya, itu apakah tidak ujian? Itu ujian. Kira-kira ketika dikasih yang seperti itu, yang enak-enak gitu, semakin dia dekat kepada Allah enggak? Semakin dia menjadi orang yang tampil baik enggak di hadapan Allah? Semakin dia ini berkualitas enggak ibadahnya di hadapan Allah? Semakin dia cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak? Nah, ini kan ujian. Sebaliknya ada orang yang diuji dengan apa? Sar itu sesuatu yang tidak mengenakan. Apa contohnya? Ya sakit, sering sakit-sakitan terus ya. Ada orang hidup itu kadang sering sakit-sakitan, Pak. Padahal sudah diobati ke sana ke sini enggak sembuh-sembuh juga. Sering sakit, ya. Dan juga ekonomi juga pas-pasan, bahkan kekurangan. Pekerjaan sulit. Sudah lamar enggak diterima-terima ya. Nah, itu. Dan juga mungkin kekurangan masalah IQ, ya, belajar sudah lama nggak pinter-pinter itu ya, jeblok terus ya nilainya, mungkin nggak naik kelas, atau mungkin nggak bisa lulus sekolahnya, nggak lulus ujian, atau mungkin ketika sudah nikah lama nggak dikasih karunia anak, ya, atau mungkin ketika punya anak keturunan, anaknya nggak sehat juga, sering sakit-sakitan. Anaknya juga enggak bagus. Mungkin kalau dilihat itu anaknya enggak ya, menyenangkan kalau dilihat, hitam, ya, kurus, ya, sering sakit-sakitan. Itu. Atau mungkin karena ujian yang lain. Mungkin dia orang yang tidak punya sesuatu yang diandalkan. Tidak punya jabatan, tidak punya popularitas, tidak punya status sosial, tidak punya harta, atau yang lainnya. Nah, ini ujian semuanya. Semua apapun yang Allah berikan, baik itu yang
khair yang menyenangkan hati, yang syarr yang tidak menyenangkan hati, itu bagaimana cara dia ini memahaminya. Kalau dia memahami itu adalah semua adalah pemberian Allah, dan dia tetap tawakal kepada Allah, dia tetap menjaga agama Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Allah akan berikan pahala yang besar. Pahala yang besar bagaimana? Ya karena kesabaran dia. Karena orang yang sabar itu kan pahalanya tanpa batas. Innama yafasabiruna ajrun bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan diberi pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi hanya Allah yang akan memberikan pahala secara langsung bagi orang-orang yang sabar atas kehidupan yang dia terimanya. Ibadah sudah lama tapi enggak sehat-sehat. Ibadah terus tapi kok enggak kaya-kaya. Ibadah terus tapi kok enggak pinter-pinter. Enggak ada masalah. Yang penting tetap ibadah. Kaya, miskin, pandai, bodoh, punya apapun kelebihan status sosial atau tidak, terkenal atau tidak, menjadi orang yang terpandang atau tidak, menjadi orang kaya atau tidak, itu tetap jangan sampai menjadi orang yang sombong. Kalau kaya sombong lumrah Bapak Ibu nggih? Itu lumrah. Tapi ada nggak orang miskin sombong? Enten apa mboten? Ada. Orang miskin yang sombong niku wonten Bapak Ibu, ada. Perhatikan hadis Nabi. Salah satu la yukalimullah yaumal qiyamah oleh sikim walam duru ilahi walam adzabun alim. Dalam hadis Imam Muslim diterangkan, ada 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat, yang dimana ketika Allah memberikan pengadilan, menghisapnya, melihat catatan amalnya, mengontrol, memonitoring semua perbuatan yang dikerjakan semasa di dunianya. Ini ada 3 golongan manusia yang mereka ternyata ada kelompok-kelompok yang tidak dilihat oleh Allah dengan rahmatnya. Allah itu kalau bahasanya itu apa? Kalau nggak mau melihat itu apa? Tiang niku lek mboten purun presani nyawang wis nggih. Muak. Sebel. Jadi Allah itu akan betul-betul tuh lihat hamba yang sebel, yang muak itu nanti ada nanti pada hari kiamat. 3 golongan ini. Bahkan mereka tidak akan disucikan dosa-dosanya, mereka akan mendapatkan siksa yang berat pada hari kiamat nanti. Na'udzubillah. Di antaranya siapa? Ada malakun kadzib. Ada malikun kadzib. Ada penguasa yang suka berdusta. Penguasa, pemimpin yang ingkar janji. Pemimpin penguasa yang ngibuli rakyatnya. Itu nanti akan mendapat siksa yang berat nanti pada hari kiamat, dan tidak akan dilihat oleh Allah dengan rahmatnya, disucikan dosa-dosanya, dan mendapat siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Ini pemimpin yang berdusta, pemimpin penguasa yang suka abal-abal. Ketika sebelum jabat dia berjanji nanti saya akan gini, akan memakmurkan rakyatnya. Setelah dia jadi pemimpin dia dusta, tidak sesuai dengan omongannya. Jadi rakyatnya dikibulin, rakyatnya dibohongin, ingkar janji. Yang kedua, selain malikun kadzab, juga Nabi menjelaskan, yaitu syekhun zanin, orang tua yang masih senang zina. Orang tua yang masih dia ini senang melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Kadang umur sudah 60-70 masih ngelirik anak-anak yang masih remaja. Kadang juga kalau orang bilang itu menjaraki para remaji-remaji, ya. Atau mungkin kadang-kadang masih menyenangi istri tetangganya, istri temannya, relasinya, atau yang lainnya. Suka berzina, baik zina mata, zina tangan, zina mulut, zina mata, zina kaki, bahkan zina kemaluan. Kalau orang bilang itu tua tapi nggak duwe, nggak punya apa?
Orang tua tapi nggak punya adab. Ya, syekhun bi ghairi adabin. Nah itu. Tingkah lakunya seperti anak remaja. Ini syekhun zanin, orang tua yang masih suka berzina. Yang ketiga ini kata Nabi, ailun mustakbir. Orang yang kekurangan harta, yang miskin tapi mustakbir, apa? Sombong dia. Naudzubillah. Sudah miskin sombong, kalau kaya sombong lumrah. Karena ada yang dipamerkan hartanya, mungkin jabatannya, mungkin kedudukannya, pangkatnya, itu lumrah. Dalam lumrah itu dalam kacamata masyarakat itu sombong gitu, karena dia punya harta, sombong. Dia punya jabatan, sombong. Nggak ibadah, sombong. Itu kalau dia punya harta. Tapi sudah nggak punya harta, pekerjaannya sulit, ya Pak Bu, nggak punya jabatan, nggak punya kedudukan, dan sewu, sombong dia, nggak mau ibadah kepada Allah, doa aja nggak mau, apalagi masuk masjid, apalagi berdoa kepada Allah, apalagi sujud, apalagi ruko, apalagi kok ngaji, sombong dia. Ailun mustakbir, miskin tapi sombong. Ini 3 golongan manusia nanti pada hari kiamat yang akan diberi sanksi oleh Allah dengan sanksi yang berat. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan disucikan dosa-dosanya, dan juga termasuk dia mendapatkan siksa yang berat nanti pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Semoga kita yang hadir di sini, baik kaya, miskin, sehat, sakit, ya Bapak Ibu, kami sampaikan untuk diri saya dan pada antum, tetap kita ibadah kepada Allah, tetap kita istiqomah, menjaga iman kita, menjaga tauhid akidah kita sampai kita meninggal dunia. Itu sebagaimana doanya Nabi Yusuf alaihissalam, Fatiras samawati wal ar anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wal hikni bis solihin. Dibuka nanti surat Yusuf surat 12 ayat 101. Itu doanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf sombong enggak? Ya? Enggak ya? Nabi Yusuf sudah jadi perdana menteri, raja kalau orang bilang, penguasa, tapi enggak sombong dia. Baik kepada rakyatnya, baik kepada karyawan-karyawannya, baik kepada juga anak buahnya, para menterinya, baik kepada bawahannya, bahkan baik kepada orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam, gitu, dan baik kepada saudara-saudaranya yang berapa? Yang 10, yang saudaranya itu mendolimi dirinya, itu tetap dia berbuat baik, nggak membenci selama-lamanya. Padahal saudara-saudaranya Nabi Yusuf ingin mencelakakan, bahkan membunuh Nabi Yusuf ketika masih remaja, dicemplung nih, dimasukkan ke dalam sumur, gitu. Itu kan kisahnya gitu. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf tetap sabar, dibimbing sama Allah, dijaga kehormatannya, nggak sampai dia berzina dengan Zulaikha. Pada akhirnya dia menjaga imannya, menjaga akidahnya sama Allah, akhirnya dimuliakan menjadi seorang perdana menteri, menjadi penguasa di Mesir. Subhanallah. Itu kalau orang yang tetap menjaga imannya akan Allah muliakan. Kalau tetap menjaga iman tauhidnya dan amal solehnya. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita akan memasuki materi yang akan disampaikan insyaAllah sesuai dengan judul kita yang sudah kita share, yang sudah kita berikan kepada para jamaah. Maka materi yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah, yaitu kita akan memulai materi yang sangat penting sekali, yang kita ambilkan dalam hadis Nabi SAW, hadis Imam Bukhari Muslim. Hadis Imam Bukhari dan juga hadis Imam Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti pada hari kiamat 7 golongan ini termasuk, ya, 7 golongan ini sebenarnya banyak golongan-golongan yang lain, tapi kita bicarakan untuk kajian ini adalah 7 golongan ini.
Ini yang paling penting. Yang mereka akan mendapatkan naungan arsy-nya Allah, arsy-nya Allah. Apa itu naungannya? Naungannya adalah mereka tidak akan pernah merasakan panasnya terik matahari, yang nanti matahari akan didekatkan di atas kepala manusia seluruhnya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Ada 7 golongan manusia yang mereka tidak akan merasakan panas terik matahari, yang dimana ketika semua manusia dikumpulkan oleh Allah jadi satu di padang mahsyar, kalau bahasa orang Jawa tumplek-blek, mulai Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Berapa triliun manusia nanti jadi satu di satu tempat yang dikumpulkan, bertemu semuanya itu di padang mahsyar. Makanya dinamakan mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita membahas 7 golongan ini, sedikit saya cerita. Ketika manusia nanti yaumul ba'tsnya ketika hari perbangkitan, dibangkitkan, kita semua mati, di dunia ini mati, kita nanti di alam barzakh merasakan kiamat ringan, artinya kejadian yang dimana hisab yang ringan di alam kubur, di alam barzakh, kita dihisab secara ringan, sebelum nanti hisab yang berat nanti di akhirat. Sampai Allah tentukan datanya hari kiamat, proses kita nanti setelah kita mati nanti ya. Di alam kubur kemudian Allah bangkitkan semua manusia, kita dibangkitkan oleh Allah. Itu sesuai dengan amal kita. Ya, makanya hati-hati jangan sampai kita mati dalam kondisi maksiat kepada Allah. Ketika kita mati dalam kondisi kita maksiat kepada Allah, nanti kita pun akan dibangkitkan ketika saat kita maksiat apa yang kita lakukan saat itu. Ya, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika di saat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari situlah kita akan digiring oleh Allah. Digiring. Kemana? Ke padang mahsyar tadi. Ke tempat yang di mana berkumpul seluruh manusia yang Allah tentukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Muslim, yuhsyarun nas, manusia akan digiring, dikumpulkan di padang mahsyar nanti pada hari kiamat itu hufatan. Ada yang mereka juga dalam kondisi hufat, mereka yang tidak memakai sandal, lama, nyeker kalau orang Jawa bilang. Jadi mereka nyeker, jadi tidak menggunakan alas kaki, urotan, telanjang bulat, tidak berpakaian. Gurlan, belum disunat, belum dikhitan. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kondisinya manusia ketika yuhsyarun nasa yaumal qiyamah ufatan uratan gurlan, ya. Tidak pakai sandal, telanjang bulat, belum disunat yang laki-laki. Ini porno, Ustaz. Nah, ini pernah ada pertanyaan ini sampai kepada Nabi. Siapa yang tanya? Ibunda Aisyah. Ya Rasulullah, ketika kondisi telanjang ini manusia, apakah mereka itu alaysa yanduru rajulun ba'du ila ba'din? Apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lain? Apa kata Nabi? Bagaimana bisa melihat? Urusan saat itu saja sangat-sangat genting dan sangat-sangat membuat hati itu deg-degan, menakutkan, was-was. Yang dipikir kok mikir orang lain, mikir awake dhewe iki lho kangelan. Saking takutnya, aku selamat enggak? Nanti saya selamat enggak ini? Masuk neraka atau masuk surga? Yang dipikir ada di benak otaknya manusia itu enggak ngeres, enggak kotor. Yang dipikir cuma apa? Takut. Ya khafuna taqallubu wujuhum. Taqallubul qulubul absar. Jadi mereka takut, deg-degan, hati mereka itu rasa was-was. Cuman yang dipikir
dalam otak mereka selamat atau tidak. Jadi nggak mikir kok temannya ngelirik ini, nggak sempat, nunduk sambil jalan. Karena urusan itu asyadu amr, urusan yang sangat genting saat itu. Coba sekarang gini Bapak Ibu, ketika ada terjadi gempa bumi 8 skala liter, goncangan yang luar biasa ini, goyang kita goyang ya. Roma ini ambruk semuanya, bangunan-bangunan yang tinggi ini ambruk. Kira-kira ketika orang saat itu berlarian, atau mungkin ketika saat itu dia tahu, sempat gak dia, oh kamu gak pakai celana, oh kamu pakai celana dulu, kamu telanjang, mikir gak kira-kira? Yang dipikir piye carane selamat awake dhewe gitu. Lari dia dengan tunggang langgang. Kadang-kadang sampai nggak kepikiran anaknya itu masih tidur, istrinya masih tidur, atau masih di kamar mandi. Nggak mikir, yang penting piye selamat, karena sudah kondisi yang luar biasa. Nah, itu nanti ketika yaumul ba'as, yaumul hisab, ketika nanti orang akan dihisab di padang mahsyar, itu nggak mikir wong liya, orang lain nggak, tapi mikir awake dhewe. Hanya mikir dirinya sendiri dia. Piye supaya selamat, mendapat catatan sebelah kanan atau kiri, mendapat kitab iliyin atau sijin, ya, nah itu saja yang dipikir. Selamat apa orang, selamat atau tidak, itu yang dipikir. Kita nanti mikirnya di situ. Makanya Nabi mengatakan urusan saat itu sangat genting dan sangat menentukan. Jelas? Nah, yang kedua, ketika nanti mereka sudah berkumpul di padang mahsyar, semuanya tumplek-blek jadi satu, kemudian Allah izinkan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari, awal ma yuksal yaumal qiyamah Ibrahim. Jadi yang pertama kali dikasih pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan pakaian ketika meninggal dunia, kafan yang terbaik, atau pakaian yang lainnya. Itu pertama yang dikasih pakaian untuk menutupi dirinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah punya gelar Khalilullah, kekasihnya Allah, bapaknya para nabi, ya, al-aba al-anbiya, bapaknya para nabi. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sing sepuh rumiyin paribasane, sing diajeni para nabi niku Nabi Ibrahim. Makanya dikasih pakaian dulu dia nanti di padang mahsyar. Ingat itu Bapak Ibu nggih? Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika nanti kita di padang mahsyar, kita semuanya akan menghadapi yang dinamai yaumul hisab. Maka saat itu Nabi juga mengatakan yuhsyar atau yahsyuruna ufatan, uratan, musyatan, ghurlan. Ketika mereka bangkit dari alam kubur, ada juga yang mereka rijalan, rukbanan, utajaruna ala wujuhihim. Ada mereka yang berjalan kaki, ada mereka yang juga memakai kendaraan. Ustaz, kok ada kendaraannya apa? Sebagian ulama mengatakan kendaraan yang dipakai oleh orang-orang yang dia ini menuju padang mahsyar adalah kendaraan semasa hidupnya dia senang untuk berkorban, atau senang dia untuk bersedekah dengan hewan korbannya atau dengan hewan. Ya, orang yang senang berkorban, orang yang juga dia ketika dia masa hidupnya dia ini orang yang dermawan, itu nanti akan dia menunggangi kendaraan khusus. Ada sebagian yang mengerikan ketika mereka berjalan ke padang mahsyar itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajaruna ala wujuhihim, diseret ya, dengan apa? Mukanya di bawah, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Ini jalan yang dimana dengan menggunakan kepalanya. Naudzubillah. Ngeri Ustaz ya? Iya. Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk, surat yang ke-67, ayat yang ke-22. Afama yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Coba, ini ayat Allah ya. Apa kata Allah? Apakah orang-orang yang berjalan
dengan menyeret kepala mereka di bawah, kakinya di atas, itu lebih terpimpin mendapatkan hidayah daripada orang yang berjalan dengan kakinya berada di atas jalan yang benar. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa yamsi ala wujuhihim yaumal qiyamah, bagaimana orang bisa berjalan dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas? Ini sahabat nggak terima, tanya kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, bukankah Allah berkuasa ketika membuat orang berjalan dengan kakinya, kepalanya di atas? Sebaliknya Allah juga berkuasa, qadirun ayyamsiya, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Gampang bagi Allah. Itu semua tergantung apa? Tergantung qadru ala amalihim, ala qadri amalihim, tergantung amal yang dia kerjakan. Sebagian mengatakan tergantung dosa yang dia miliki. Sebagian ulama mengatakan orang-orang nanti yang berjalan dengan kepalanya di bawah, kakinya di atas, humul kafirun, mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Nah, kita buka dalilnya di dalam surat Al-Furqan. Ini ada satu surat yang dimana untuk memperkuat penjelasan tentang orang-orang kafir nanti akan diseret mereka. Di dalam surat Al-Furqan, surat yang 25 ayat 34, Allah mengatakan, alladzina yuhsyaruna ala wujuhim ila jahannam ulaika syarrun makana wa adallu sabila. Surat yang 25 ayat 34, penjenengan buka nanti di rumah. Orang-orang yang dikumpulkan dengan kepala mereka digiring ke neraka jahanam, yang wajah mereka diseret, ya, mereka berjalan dengan kepala di bawah diseret oleh malaikat-malaikat penunggu neraka jahanam. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam secara langsung, dan itulah tempat mereka yang paling buruk dan paling sesat jalannya. Artinya jalan menuju neraka adalah jalan yang paling sesat. Adzan dulu. Mas Dika, kita lanjutkan. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah azza wa jalla, kita lanjutkan sebentar. Jadi tatkala nanti kita menghadapi di padang mahsyar, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada mereka yang menuju digiring padang mahsyar, ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada juga yang wajah mereka ditelungkupkan di bawah, berjalan dengan wajah mereka kaki di atas. Menuju di padang mahsyar, di situ dikumpulkan semuanya. Ketika semua sudah berkumpul di padang mahsyar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tudna syamsyu yaumal qiyamah minal khalqi hatta takuna minum kamik dari mil fayakunun nasu ala qadri amalihim minal araq." Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, matahari saat itu langsung, ya, Allah hadirkan matahari, kemudian diletakkan di atas kepala mereka, yang jarak matahari dengan kepala mereka itu kamik dari mil, 1 mil. Ya, satu mil. 1 mil itu kalau kilo itu kurang lebih 1,6 kilometer ya, kurang lebih insyaallah. Ya, nah itu 1 mil. Dan saat itulah manusia merasakan begitu panasnya yang luar biasa. Masya Allah. Ya, begitu panasnya. Sekarang kita rasakan matahari yang hari ini jauhnya dengan bumi yang sekarang kita diami aja itu kurang lebih itu, kalau menurut perhitungan para astronomi, ya toh, atau perbumian, ya, astronot atau yang lainnya, itu kurang lebih 150 km perjalanan cahaya. Ya, 150 juta kilometer perjalanan cahaya, jauhnya luar biasa. Lah besok di padang mahsyar itu matahari itu diletakkan di atas kepala kita semua, jaraknya 1 mil, 1,6 kilo. Wah, apa nggak terbakar Ustadz? Nah, ini jadi pertanyaan. Ketika hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat itu para sahabat bertanya, kira-kira ini panas nggak nih? Maka disitulah
ada penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizallahu azza wa jalla, beliau mengatakan bahwa ketika manusia nanti di akhirat itu nggak sama sebagaimana manusia di dunia. Manusia di dunia ini itu ketika panasnya matahari aja jangan dengan jarak yang begitu jauh aja sudah panasnya luar biasa. Tapi nanti di akhirat itu manusia itu kuat-kuat. Ya, kalau bisa tahan banting, kuat, bisa menahan panasnya tadi. Bisa menahan lapar, bisa menahan haus, bisa menahan teriknya matahari. Cuman panas, ya panas, tetap panas. Karena di akhirat nanti kita ini nggak seperti ini nanti. Badan kita nggak sebagaimana badan di dunia ini. Kekuatan kita nggak sebagaimana kekuatan kita di dunia ini. Berbeda nanti di akhirat, berubah semuanya. Nah itu yang menjadi perbedaannya para jamaah Bapak Ibu, nggih. Nah itu. Lah. Ketika saat itu matahari itu diletakkan di atas kepala kita, kepala manusia mereka di atas itu jaraknya 1 mil, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka disitulah akan keluar keringat. Keringat itu membasahi tubuh mereka, bahkan banjir dengan keringat ini. Di antara mereka kata Nabi, faminum, ada yang keringatnya itu sampai menenggelamkan betis mereka. Ada juga keringat menenggelamkan sampai lutut mereka. Ada juga keringat menenggelamkan mereka sampai pusar mereka, perut mereka. Ada juga keringat yang sampai menenggelamkan mereka sampai dada mereka, bahkan naik ke leher mereka. Ada juga keringat sampai menenggelamkan ke bibir mulut mereka. Seperti orang berenang. Ada juga keringat mereka sampai menenggelamkan mereka sampai mereka nggak terlihat. Itu kata Nabi ala qadri a'malihim, dalam artian ala qadri khotoyahu. Itu disebabkan karena dosa-dosa mereka di dunia. Semakin keringat itu semakin mungkin sepolok ataupun sebetis, insya Allah ini aman. Naik lagi sampai lutut, masih aman. Sampai pusar, ini setengah aman. Naik ke dada sampai leher, ini agak nggak aman. Sampai mulut mereka tenggelam dengan keringat mereka, ini sudah nggak aman. Sampai tenggelam lagi nggak aman. Seperti orang renang, ketika sudah tenggelam aman nggak ini? Sudah nggak aman. Tanda-tanda sudah nggak selamat ini orang. Sama nanti kita akan merasakan bagaimana dengan keringat-keringat kita. Manusia juga merasakan dengan keringat-keringat mereka ketika matahari diletakkan di atas kepala mereka, itu sesuai dengan amal yang mereka kerjakan. Dan ini para ulama katakan sejauh mana dosa yang mereka miliki. Kalau dosanya ringan, paling mentok paling ya selutut atau mungkin sebetis atau polok, ya, nggak sampai menenggelamkan. Semuanya berkeringat, semuanya berkeringat. Nah, saat itulah dihadirkan oleh Allah naungan. Naungan itu ada yang mengatakan awan, yang dimana awan itu berembus dengan sejuk, sehingga orang-orang yang merasakan kesejukan awan yang Allah berikan itu menutupi terik matahari tadi. Siapa mereka? Di antaranya golongan yang dinaungi Allah itu 7 ini. Sebenarnya banyak, tapi 7 ini akan kita bahas. 7 ini yang yang Nabi jelaskan, yang mereka tidak akan pernah merasakan panasnya matahari yang diletakkan di atas kepala mereka, yang jaraknya 1 mil. Siapa saja? Dalam hadis Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhillimullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan manusia yang nanti mereka akan mendapat naungan oleh Allah, yang tidak ada naungan hari itu kecuali naungannya Allah. Mereka tidak akan panas, sejuk, dan mereka keringatnya tidak akan sampai menutupi kepala mereka, cukup hanya sampai mungkin lutut atau mungkin sampai polok, betis, bahkan keringat mereka akan kering.
karena saking sejuknya. Masya Allah. Siapa ya Ustadz ini? Ya, kira-kira nih 7 kita masuk nggak? Yang pertama kata Nabi, Al-Imamul Adil, imam yang adil. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, syabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang hidupnya dalam ketaatan kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Seorang pemuda-pemudi yang dia senantiasa taat, manut kepada Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Laki-laki yang hatinya cinta gandrung dengan rumah Allah, masjid atau musola, dia senantiasa menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Yang ketiga. Yang keempat, rajulani tahabbani fillah wa istama'a alaihi wa iftaraqa wa tafaraqa alaihi. 2 laki-laki atau 2 wanita, bisa sama saja, yang dia ini memiliki hubungan pertemanan persahabatan, dia melakukan pertemanan atau persahabatan itu karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Artinya dia bersahabat dengan teman yang dia senangi, yang dia cintai, itu dasarnya karena Allah, bukan karena cantik, tampan, sugih, mapan, atau punya jabatan, bukan. Atau karena kecerdasan, bukan. Karena Allah, karena agama. Berapa itu? 4 ya. Yang 5 adalah rajulun talabathu imra'atun du mansobin wa jamalin faqala ini akhafullah. Laki-laki yang digoda oleh wanita yang cantik, yang punya kedudukan kaya, sukses dunianya, seorang manajer atau staf, atau dia punya profesi, atau mungkin karena dia punya gelar, tiba-tiba laki-laki ini diajak untuk kumpul kebo zina, dia mengatakan, tidak, saya takut kepada Allah. Artinya laki-laki digoda untuk diajak selingkuh atau berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut hanya kepada Allah. Yang kelima. Yang keenam, rajulun tasaddaq akhfa hatta la ta'lama shimalu ma yunfiku yaminu. Orang yang dia gemar berinfak, bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, nggak pamer, sedekahnya nggak pamer dia, sampai tangan kirinya nggak mengerti apa yang telah diinfakkan dari tangan kanannya. Dia kalau pengen sedekah itu meneng-meneng, hanya Allah yang tahu saja, orang lain nggak perlu tahu. Entah sedekah sedikit banyak, hanya Allah yang tahu. Karena Pak, takut nanti dia timbul riak dalam dirinya, dia pamer, karena dia nggak bisa menjaga hatinya. Yang terakhir, kata Nabi SAW, yang mendapat naungan dari Allah, tidak merasakan panas dari terik matahari di padang mahsyar adalah rajulun dzakarallahu ta'ala khalian fawadat ainah. Laki-laki yang senantiasa dia ini menyendiri, tapi tujuan menyendiri adalah dia meningkatkan ibadahnya, sholatnya, puasanya, atau yang lainnya. Dia banyak menangis kepada Allah karena dia takut masuk neraka. Dia banyak berdoa, bertobat, istighfar kepada Allah. Ini orang yang nanti akan selamat dari panasnya terik matahari, dinaungi oleh Allah dengan hawa yang sejuk, dingin. 7 ya. Pemimpin yang adil, laki-laki yang tumbuh dalam ketaatan, semangat ibadah kepada Allah, laki-laki yang dia ini hatinya terpikat dengan rumah Allah, menjaga sholat berjamaah 5 waktu. 2 laki-laki atau 2 wanita yang dia ini berteman, bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah, karena agama Allah.
Dan laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, punya kedudukan, dia takut kepada Allah, nggak mau dia berzina, menjaga kehormatan dan agamanya. Dan seorang yang dia gemar berinfak, dia tidak mau terang-terangan, dia sembunyi-sembunyi, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Yang terakhir, laki-laki yang senantiasa dia ini banyak menangis, meratap atas dosa-dosa yang dilakukan di tempat yang sunyi. Bukan kok topo bropo, enggak ya, bukan semedi, bukan, tapi di masjid, di rumah, di kamar, dia banyak menangis, memohon dan berdoa pada Allah atas dosa-dosa yang dia lakukan. Para jamaah Bapak Ibu, ini 7 golongan, insya Allah akan kita kupas satu persatu minggu yang akan datang, insya Allah. Semoga ini bisa menambah pemahaman dan ilmu kepada kita, dan tetap kita aktif untuk hadir di majelis ilmu agar kita tahu bagaimana karakter, sifat dan ciri-ciri 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari, dan akan kita jelaskan dalam kitab Bahjatun Nadirin Sarah Riyadhus Shalihin yang dijelaskan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali dalam menjelaskan hadis Imam An-Nawawi, kumpulan hadis-hadis di dalam kitab tersebut. Wallahu bishawab. Kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.